semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dalam sesi Product of the Week gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu produk dari Orley Semesta Group, yaitu Optima. Optima ini adalah salah satu produk untuk spesialis security hardware. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tertarik untuk bisa memberikan keamanan yang lebih gitu ya dari proyek-proyek yang kita sedang kerjakan, Optima ini bisa menjadi salah satu solusi dan juga mungkin menjadi alternatif untuk pengamanan di area proyek yang sedang kita kerjakan atau yang sudah ada seperti itu. Dan seperti biasa di Product of the Week kita selalu mengundang professional reviewer, dan hari ini kita mengundang Mbak Putu Savitri Dharma Jayati. Joyti ya, Mbak Safi ya. Nah mungkin ini panggilannya Mbak Safi, kependekannya. Jadi nanti kita akan dibantu oleh Mbak Safi dari Balai Desain. Beliau adalah arsitek dan studio head di Balai Desain Bali, seperti itu. Terima kasih Mbak Safi sudah membantu kembali kami menjadi profesional reviewer. Terima kasih Pak Bayu. Dan juga mewakili dari Orley dan Optima, kita juga kehadiran Pak Michael Taunang di sini yang akan memberikan paparannya mengenai Optima. Selamat siang Pak Michael. Ya, selamat siang Pak Bayu. Baik Pak Michael, mungkin untuk mempersingkat waktu saya mempersilahkan langsung Pak Michael untuk memberikan perkenalan dan paparannya mengenai Orley dan Optima ini. Oke, terima kasih untuk Katalog Pro. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kami dari PT Orley Semesta Group ingin menyampaikan beberapa produk kami yang kami develop di Indonesia. Saya selaku e-commerce dan digital marketing, saya akan menyampaikan beberapa. Untuk company profile, PT Orley Semesta sudah berdiri sejak tahun 2020. Untuk owner kami sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang sistem, security, dan door system spesialis. Kami ada 4 produk, kami ada fokus 4 produk. Untuk siang hari ini, kita akan lebih fokus ke Optima. Dan saya akan ulas sedikit untuk 3 produk yang akan kita sama-sama ulas pada siang hari ini. Yang pertama ada ELT, ini adalah aksesoris pintu dan jendela. Kemudian ada GCS, ini adalah aksesoris, ini adalah Smart Digital Lock dan Hotel Lock System spesialis. Kemudian ada Lucinox. Lucinox ini adalah spesialis fence dan gate untuk outdoor. Kemudian yang terakhir ada Optima. Optima adalah spesialis security hardware. Yang pertama yang akan saya bahas, ELT, Smart. ELT adalah spesialis aksesoris pintu dan jendela. Kami sudah tersertifikasi, baik UCAS maupun CAN. Untuk ELT sendiri, kami tidak bermain di project, tapi kami bermain di retail, Bapak Ibu. Kemudian ini ada GCS. GCS Group adalah spesialis Smart Digital Lock dan Hotel Lock System. Terbagi 2 kategori, ada yang apartemen atau rumah low class, kemudian ada hotel low class. Untuk apartemen low class sudah terintegrasi dengan aplikasi namanya GCS Time. Bapak Ibu bisa atur password, kemudian card, akses masuk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hotel low class itu sudah terintegrasi dengan aplikasi khusus, yaitu bisa diintegrasikan melalui PC. Kemudian di sini di bagian pojok kanan ini ada energy saver, kemudian ada safe box. Ketika Bapak Ibu berada di hotel, Bapak Ibu bisa menaruh barang bawaan Bapak Ibu yang berharga di safe box tersebut. Kemudian ada kulkas atau kami sebut biasanya itu minibar. Kemudian untuk hotel low class ini di Indonesia kami sudah mendevelop di salah satu hotel di Salatiga, dan untuk semua komponen dari hotel lock itu semuanya ada di dalam satu hotel tersebut yang ada di Salatiga.
Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada Lucinox. Lucinox ini adalah spesialis fans dan gate hardware. Ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama, gate closer. Yang kedua ada gate hardware. Ini adalah support daripada gate closer. Terdiri dari lock, kemudian ada drop bolt, dan lain sebagainya. Kemudian ada access control. Ini access control terintegrasi dengan aplikasi khusus dari Lucinox, Bapak Ibu sekalian. Untuk Lucinox sendiri ini adalah hardware untuk outdoor. Jadi Bapak Ibu, jika di Indonesia iklim tropis dan juga curah hujan yang sangat tinggi, jadi untuk korosi dan juga durability, Lucinox adalah salah satu solusi untuk gate hardware Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian kita masuk produk of the week kita, yaitu Optima. Optima terbagi menjadi 2 kategori, yaitu high security product, di mana bagiannya adalah flood blocker, security block, gate dan gate operator, fence system, barrier, tire killers, armored guardhouse. Kemudian untuk bagian yang kedua, control access system. Ada turnstiles. Bapak Ibu, kalau untuk turnstiles biasanya Bapak Ibu sering melihat di supermarket atau mall. Ketika Bapak Ibu ingin masuk, Bapak Ibu harus tap kartu, baru Bapak Ibu bisa masuk ke kawasan tersebut. Kemudian ada individual parking barrier. Individual parking barrier ini yang ada di sebentar. Ini yang ada di bawah, ya. Ini berfungsi sebagai ketika ada kendaraan, ya, khusus untuk VVIP. Ketika ada kendaraan mendekat, maka otomatis menutup. Ketika kendaraan menjauh, maka dia otomatis akan terbuka kembali. Untuk apa? Ketika ada kendaraan lain yang non-VIP yang ingin menggunakan parkiran tersebut, tidak bisa, karena parkiran tersebut khusus untuk VVIP. Kemudian ada parking payment dan wheel dance system. Kemudian ada facial recognition system. Ini Bapak Ibu kalau misalkan ada inspeksi di tempat-tempat yang seperti data center, Bapak Ibu akan melakukan pemeriksaan di bawah kolong mobil. Biasanya menggunakan kaca, petugas keliling, kemudian melihat bagian bawah mobil. Nah, untuk facial recognition system ini mendevelop semua gambar yang ada di bawah mobil Bapak Ibu sekalian, sehingga jika ada barang atau hal-hal yang berbahaya bisa terdeteksi oleh facial recognition system ini. Kemudian ada SCADA application. SCADA application ini adalah aplikasi dari Optima yang punya cloud-nya sendiri. Jadi nggak mendompleng cloud-cloud yang lain, Bapak Ibu. Namanya Optima Cloud. Aplikasinya SCADA aplikasi. Gitu Bapak Ibu. Pak Michael. Ya. Maaf, kembali ya ke presentasi yang ini. Bedanya high security product sama control access system itu apa ya Pak ya? Bedanya apa Mbak? Ya. Beda yang high security sama control access systemnya itu apa ya? Jadi high security product itu produknya. Kemudian control access-nya itu software yang kita pakai dengan sistem yang ada di Optima. Nah, turnstile itu salah satunya adalah masuk ke access control. Karena biasanya terintegrate juga kan. Selain sekaligus hardware-nya, juga sekaligus dengan access control-nya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti mungkin sama sistemnya juga ya? Ya, betul. One package lah kita. Jadi lengkap ya Mbak Safi ya. Jadi ada hardware-nya, berarti ada hardware dan software-nya gitu ya Pak Markus ya. Betul. Ada hardware dan ada software. Makanya nanti di belakang itu ada beberapa video yang mungkin secara visual akan teman-teman bisa terbayang deh ini sistemnya seperti apa gitu ya. Nah ini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan juga, ini adalah Pak Markus dari Orle juga yang nanti dia akan bantu ya Pak Markus ya, apabila yang cukup teknis. Iya. Seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan pertanyaan Mbak Safi, Pak Michael. Tadi kan kalau saya lihat Orle ini kan memegang ada 4 brand hardware ya, Pak Michael ya. Nah,
Kalau misalnya ada dalam satu buah project gitu, ini mungkin saya sedikit mundur sebelum ke optimanya lagi ya, Pak Michael. Misalnya dalam satu project itu dia pengen mengkombinasi misalnya antara satu brand dengan brand yang lain, contoh misalnya Lucinox dan Optima gitu. Nah itu apakah dari Orle sendiri bisa memprovide itu Pak? Atau biasanya memang lebih baik kalau melihat dari sisi projectnya ya, misalnya data center atau misalnya villa gitu ya, mungkin Mbak Safi sering ngedesain villa nih gitu kan. Nah itu biasanya seperti apa gitu? Apakah bisa dikombinasi atau memang disarankan dalam satu project menggunakan satu brand yang sama gitu itu Pak Michael atau Pak Markus? Ya, kalau kita maunya semua bisa dijual lah. jadi kemungkinan dikombinasi itu masih bisa ya Pak Markus, Pak Michael? Masih, ya? Karena beberapa project kita data center itu kombinasi antara Optima dengan Lucinox gitu kan. Jadi emang kita kombinasi produk yang memang lebih fokus ke security, apalagi ke spesialis gitu. Iya, karena kan kalau kita lihat nih Optima nih lebih sangat heavy duty lah ya istilahnya ya. Iya betul. Kalau yang lain Lucinox, ELT atau GCS ini mungkin bisa yang memprovide pengamanan yang di dalam ruangan di dalam gedung. Iya betul. Iya. Jadi Optima lebih ke security apa yang ada di dalamnya, kemudian kalau GCS security apa yang di dalam rumahnya, nah gitu. Oke. Berarti masih memungkinkan ya, Pak Michael? Sangat memungkinkan. Wah. Baik, silakan lanjutkan Pak Michael. Oke. Terima kasih Pak Markus. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Oke, ini adalah security bollard. Security bollard ada 4 jenis bollard. Yang pertama adalah hydraulic bollard. Hydraulic bollard ini otomatis ya, menutup dan membuka. Kemudian ada semi auto bollard. Ini bisa otomatis maupun manual. Kalau manual itu biasanya menggunakan panel control atau panel bottom. Kemudian ada removable bollard. Removable bollard ini bisa kita pindah-pindah, bisa kita angkat. Satu orang pun juga bisa, Bapak Ibu. Yang ada di atas bollard ini ada semacam kunci, semacam hashkey begitu, tapi lebih secure, lebih safety. Kemudian ini ada fixed bollard. Fixed bollard ini adalah fixed bollard yang jenis tanam, Bapak Ibu. Kalau misalkan tanpa pembongkaran, selamanya akan tetap di situ. Itu dia. Kemudian untuk removable bollard ini ada standar ya. Ada standar K2, ada standar K4, ada standar K12. Kemudian untuk fixed bollard pun juga sama, ada standarnya juga, ada standar K4 dan K12. Seperti itu. Kemudian ini untuk tested produknya. Ya. Gimana Mbak Safi? Gimana Mbak? Kalau buat kita desainer untuk tahu yang mana jenis yang harus kita pakai di project tuh, berarti kita bisa konsultasi langsung atau gimana? Boleh. Kita kan pertama, agak bingung nih sama bollard-bollard ini. Boleh langsung konsultasi dengan kita. Tapi yang lebih penting adalah biasanya kalau untuk building yang memang membutuhkan high security, pasti ada security konsultannya. Iya sih. Nah, referensi produk biasanya security consultant itu sudah punya. Misalnya saya biasa dengan Hyundai Singapura gitu ya, atau saya biasa dengan Control Risk gitu ya. Nah, mereka udah punya standar untuk bollardnya. Mereka mau K4 atau K12. Nah, K4 itu standar dari ratingnya. Jadi ketika bollard itu ditabrak dengan kendaraan, kira-kira penetrasinya apakah 0 penetrasi atau 2, penetrasi atau 1, penetrasi. Kan ketika kendaraan itu menabrak dari bollardnya, jadi dampak dari tabrakan itu bisa mental itu maksimal 2,5 meter atau benar-benar begitu ditabrak bollardnya, ya udah kendaraannya berhenti di situ aja. Efeknya itu nggak nyampe keluar gitu. Terus untuk gambar kerjanya juga ada ya Pak ya, berarti ada. Semua kita gambarkan secara detail. Ya. Jadi untuk desainer bisa dimasukin langsung ya ke gambarnya ya. Ini sangat detail sekali. Angkur-angkurnya, diameter, size-nya, semuanya detail. Oke, terima kasih Pak Markus. Ya, sama-sama. Pak Markus dan Pak Michael menambahkan sedikit. Kalau kita melihat bollard ini kan memang diperuntukkan untuk security ya Pak ya, dan untuk bisa dibilang ini untuk menjaga hantaman-hantaman keras gitu ya.
Nah, ini tuh ada dibuat sesensitif mungkin atau masih ada apa namanya kefleksibelannya untuk menahan tabrakan gitu, Pak? Kalau bicara security tidak ada flexibility. Hmm. Karena di dalam bolat itu ada namanya core steel. Core steel itu dengan core 232 itu sebenarnya meredam dari crush tadi. Gitu. Jadi material kita pun sudah di-develop untuk meredam crush state-nya tadi. Terus yang kedua, sebenarnya secara sizing depend dari client requirement. Misalnya nih, diameter bolatnya mau yang 270 atau yang mau cast rated lagi lebih tinggi pakai yang 330 diameternya. Itu bisa. Gitu. Dan hal ini sangat memungkinkan sekali untuk customize dari klien. Mas, saya nggak mau bolat yang crush rated, saya mau yang traffic aja, tapi ukurannya lebih kecil. Boleh, cuma jangan minta dengan ukuran yang kecil, tapi dengan crush rated itu nggak bisa, karena sudah punya hitungan sendiri. Bisa di-custom juga ya, Pak? Bisa, cuma kalau crush rated nggak bisa di-custom secara kecil, karena crush rated itu paling minim itu diameternya 290, paling besar itu 360 mm diameternya. Karena dari security sendiri yang nanti ada PAS 68 itu punya hitungan sendiri dan kalkulasinya. Energy force yang dihasilkan ketika tabrakan, kemudian efek dari tabrakan itu berapa persen dan berapa newton force-nya ketahuan gitu loh, Mbak. Gitu Mas Bayu. Biasanya dari Orle sendiri atau dari Optima tuh ada suggestion nggak sih, Pak? Misalnya ada nanti mungkin Mbak Safi mengundang Pak Michael atau Pak Markus gitu ya ke kantor. Kapan sih bolat yang bolat yang removable atau yang hidrolik gitu ya, atau yang semi hidrolik itu dipakai gitu Pak? Atau misalnya memang semua bolat tuh ya balik lagi ke peruntukannya itu sesuai dengan request dari owner gitu. Nah, biasanya Mas, kalau yang removable bolat itu untuk area-area seperti water pump, kemudian genset. Jadi memang benar-benar untuk mengamankan utilities di dalamnya itu gitu. Nah, kalau yang hydraulic bolat itu yang bisa naik turun secara otomatis itu biasanya untuk area-area entrance. Nah, entrance ini misalnya satu building kan biasanya pakainya barrier yang kayak di parkiran gitu ya. Nah, ini ada beberapa hotel yang sudah nggak mau pakai gitu. Emangnya hotel saya hotel parkiran? Bilangnya begitu ownernya gitu. Jadi akhirnya mereka rubah dengan hydraulic bolat. Jadi secara estetik, secara eyes view-nya itu keren abis gitu. Dan orang tetap punya security-nya terjamin gitu loh Mas dan Mbak. Dari segi estetiknya masih bisa diatur ya betul, berarti ya? Betul. Nah, kalau misalnya fix bolat itu biasanya untuk sebagai bumper dari misalnya gini, saya punya sliding gate. Nah, sliding gate itu biasanya di depannya, di pinggirnya itu, di depannya biasanya bisa ada fix bolatnya. Tujuannya apa? Ketika sewaktu-waktu kita tidak mau ada kejadian di luar itu, ada yang coba-coba menerobos gitu kan. Nah, itu bumper dari gate-nya itu ya dari bolat itu. Kemudian di belakang gate, di belakang bolat itu biasanya ada kameranya kan? Karena sebelum masuk gate pasti ada kamera. Nah, tujuannya itu mengamankan kamera itu, mengamankan card reader itu, supaya anything happen, kamera tetap tercapture yang nabrak siapa, dan lain sebagainya, gitu. Jadi masih bisa ditambahkan aksesoris lain berarti ya Pak ya? Masih bisa. Sedikit satu lagi Pak, mengenai bolat. Ini kan ada juga bolat yang hydraulic, berarti otomatis ya Pak? Ya. Nah itu naik turunnya bisa kita setting waktunya berapa lama nggak sih Pak? Atau memang standarnya udah sepersekian detik atau sepersekian menit itu standar semua, atau kita masih bisa setting Pak? Dari kacamata umum bisa saja, tapi kalau bicara dari kacamata security nggak bisa Mas. Maksimal itu 3-5 detik, itu udah maksimal. Oke. Kalau bicara security, karena kalau kelamaan naiknya, wah itu di luar udah belum masuk gitu kan, iya gitu. Jadi pertimbangannya itu dari kacamata umum ya bisa-bisa aja kita setting di PLC-nya. Nah itu naiknya 50 detik ya boleh. Tapi kalau secara kacamata security nggak bisa Mas. Hydraulic rising bolat itu wajib 3-5 detik. Itu. Oke. Kalau ternyata ada apa-apa gimana? Nah kita ada namanya buzzer emergency button. Jadi kita ditekan hanya hitungan 1,5 detik dia langsung turun, atau 1,5 detik langsung naik. Begitu.
Jadi kayak ada panic button-nya gitu ya Pak? Yes, betul. Jadi memberikan energy force maksimal dan bekerja secara hidroliknya untuk bisa cepat tekanan. Oke, wah menarik nih. Karena 160 bar tekanannya. Oh. Baik. Mbak Safi, yang mau ditambahkan mengenai bolar ini, Mbak Safi? Kayaknya dari saya udah cukup sih, Mas. Oke, Silakan dilanjutin Pak Michael. Oke, siap. Terima kasih Pak Markus. Oke, berikutnya ini adalah video tested dari produk Fixed Bollard Load Broker. Fixed Bollard. Ini tes standarnya pas 68. Kemudian untuk vehicle-nya 7,5 ton untuk truk. Kemudian impact speed-nya 80 km per jam. Mobilnya yang hancur, bolatnya yang tetap berdiri, Bapak Ibu. Saya lagi di tes tembakan ya Mas. Oke, ini untuk referensi produk yang sudah dipasang di Project Labuan Bajo di sebuah hotel. Bapak Ibu bisa langsung lihat, ini adalah referensi produk kami. Ini adalah hydraulic racing bollard. Naik. Sekarang hotel-hotel udah mau pakai barrier yang tiang panjang-panjang itu, Mas. Karena tetap bisa ditabrak ya Pak. Iya. Kalau ini mau tembus gimana coba? Oke, kemudian ini adalah optimal road blocker. Balik lagi ke yang tadi Pak, ke yang apa? Oke. Video ini. Nah, ini saya melihat itu ada aksesoris kayak lampu tambahan gitu Pak Michael. Pak Markus. Itu emang udah standarnya atau memang itu tambah? One package. Jadi memang udah standarnya. Kalau racing bola itu harus ada LED-nya. Karena kalau nggak ada LED-nya malam gelap, nah kan nggak tahu bahwa itu tuh bola tuh. Kelihatannya. Iya. Gitu. Jadi LED-nya akan tetap beroperasi, dia akan mutar, blinking terus begitu. Selama dia berdiri atau nanti pada saat turun dia baru LED-nya akan mati sendiri. Begitu naik nanti dia akan nyala lagi. Seperti itu. Itu hanya sebagai guidance. Jadi ini ada bolat nih, hati-hati ya. Jangan nabrak nih gitu. Resiko tanggung sendiri kalau nabrak begitu. Iya. Dan look-nya minimalis ya Pak ya? Iya. Dan nggak bagus banget. Lah. Ini bagus banget. Iya. Nah, mungkin sedikit tambahan mengenai bolat. Berarti untuk pengaplikasiannya itu Pak Markus, Pak Michael gitu, itu kita harus menunggu berapa lama sampai benar-benar mungkin dari kalau kita ngomongin bolat dari Optimanya tuh cukup kuat gitu ya. Tapi perkuatan dari strukturnya itu akan seperti apa kita harus meng-create-nya Pak? Yang jelas kalau hidrolik itu pasti nanti ada air yang masuk, ya kan? Dan kita mesti siapin sampit pumpnya kan? Gitu. Nah, sampit pump dengan unit itu kita terpisah, nggak jadi satu. Supaya apa? Supaya mechanical dan supaya maintenance-nya lebih memudahkan, kemudian flow water-nya juga lebih terarah. Seperti itu. Nah, secara fondasi juga nggak terlalu besar gitu kan. Kita biasa pakai 50x50, cukup kok, nanti ditambah dengan rebar, dan rebar itu kemudian kita masukkan. Secara metode pemasangannya kita siapkan juga, jadi tim kontraktor juga nggak perlu repot-repot, ikutin aja guidance-nya dan kita yang install begitu. Jadi semua secara instalasi, integrasi sistem, dan commissioning, semuanya kita. Jadi general hanya siapin aja lahannya, siapin materialnya, siapin konkretnya, kita semua yang pasang. Berarti aplikatornya langsung dari Orly ya Pak ya? Iya, lah kalau pakai yang lain belum tentu tahu, karena kita training maintenance kita sampai ke Turki soalnya. Teknisi kita sampai ke Turki. Iya. Oke. Berarti bisa dibilang pada saat kita membutuhkan bolat dari Optima ini itu kalau kita udah ngomongin harganya sudah pasti harga terpasang ya Pak ya? Harga terpasang. Nggak hanya cuma material berarti gitu ya Pak? Iya, nggak cuma material, pasti ada harga terpasang.
baik. Terima kasih Pak Markus. Silakan Pak Michael dilanjutkan. Oke, baik. Ini adalah Optima road blocker. Ada dua jenis road blockernya. Yang pertama adalah hydraulic road blocker, yang kedua adalah shallow mount hydraulic road blocker. Apa sih yang membedakan road blocker hydraulic dengan yang shallow mount? Kalau untuk shallow mount itu lebih rata, tidak terlalu dalam untuk fondasi, tapi diperkuat dengan crush-treated. Kemudian untuk hydraulic road blocker itu harus menggali cukup dalam, tapi untuk segi estetika lebih rapi road blocker dibandingkan shallow mount, karena shallow mount untuk rangka dia terlihat. Nah, untuk membedakan antara hydraulic road blocker dan shallow mount itu hydraulic road blocker itu harus menggali cukup dalam. Yang kedua, shallow mount itu tidak perlu menggali cukup dalam, tapi untuk rangka terlihat. Tapi untuk kekuatan mereka keduanya itu sama, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Saya tahu apa yang ditanyain. Ya. Oke, simpel aja ya. Kalau Salomon itu Mbak dan Mas, Salomon itu nggak perlu galian yang cukup dalam. Tetapi di depan dan belakang itu kita instalasi angkur. Jadi butuh space yang cukup lebar, bukan dalam ya. Butuh space yang cukup lebar untuk mengkoneksi setiap angkur sampai ke steel frame-nya itu. Gitu. Nah, kalau yang non Salomon itu kita gali minimal itu 1,5 meter. Dengan kedalaman itu, maka itu selongsong dari root blockernya bisa masuk. Dan nggak perlu lagi angkur. Hanya itu saja, setelah itu baru dikonkrit. Seperti gambar yang di bawah. Estetiknya, ya bagus yang non-Salomon. Gitu. Secara standar, tidak ada root blocker yang tidak K12. Semuanya kita pakai standar K12. Mungkin ingatnya Salomon itu kalau udah jadi gitu misalnya jalannya mau ditambahin kan nggak perlu gali yang lebih dalam ya Pak ya? Iya betul. Kalau yang existing, saya mau pakai yang Salomon, boleh gitu kan? Karena yang Salomon itu sampit pumpnya terpisah. Kalau yang non Salomon sampit pumpnya itu ada di bawahnya root blocker. Gitu. Iya. Secara maintenance enakan yang Salomon, tapi secara estetik bagus yang non Salomon. Berarti kekuatannya sama. Sama. Kalau untuk secara instalasi lebih mudah shallow mount dibandingkan hydraulic road blocker. Ya. Tapi untuk shallow mount itu kerangkanya terlihat, sedangkan untuk hydraulic road blocker itu kerangkanya tidak terlihat, lebih rapi, Bapak Ibu. Iya. Nah, balik lagi Pak Michael, Pak Markus gitu. Ini biasanya customer dari Optima ini kapan akhirnya menentukan mereka pakai yang Salomon atau yang tidak Salomon gitu, Pak Markus, Pak Michael gitu. Karena kan kalau dilihat lebih mudah yang lebih estetik kan yang bukan Salomon gitu ya Pak ya. Cuman kan mungkin ada pertimbangan lain. Biasanya pertimbangannya apa sih Pak? Customer itu akhirnya menggunakan yang Salomon atau yang tidak? Kondisi jalan sih Mas Bayu. Oh, oke. Itu mempengaruhi ya Pak? Iya, biasanya mereka mau taruh root blocker pas dibelokan, ya nggak bisa gitu. Karena kalau pakai Salomon, angkurnya masuk gitu, belokin angkurnya, wah itu tidak mungkin kan. Pasti mereka akan yang non Salomon, yang existing. Gitu. Kalau yang Salomon biasanya benar kata Mbak Safi tadi, existing, jalannya lurus, saya mau standar K12, ya udah pakai CTS HM aja gitu. Lebih ke situ sih. Dan yang terakhir pasti choice-nya adalah harganya lebih mahal mana dan lebih murah mana, pasti gitu kan. Saya tahu ya Pak. Kan begitu. Pasti. Nah, Pak, kalau melihat di Indonesia ini kan yang mungkin Mbak Safi juga merasakan gitu. Mungkin beda-beda area tuh beda kekuatan struktur tanahnya gitu kan, kepadatannya. Nah, ini tuh mempengaruhi juga nggak sih Pak gitu kan? Misalnya mungkin kalau di Bali kan ya, itu tanahnya mungkin berkapur atau berkarang gitu kan. Nah itu seperti apa Pak yang mesti harus diperhatikan Pak? Benar sih, jadi geodesinya benar-benar harus diperhatiin karena itu penting banget gitu.
yang penting buat saya perkuatan itu standar konkretnya ada kayak yang 450 atau F450 gitu ya. Itu udah standar wajib lah gitu. Kemudian secara tanah, kalau dengan tanah yang yang tidak terlalu keras gitu kan, ya berarti mesti harus ditambahin lagi seperti itu. Lebih ke apa ya? Secara struktural sih pasti nanti akan disupport dengan rebar yang lainnya lah, dan itu sangat kuat pasti, Mas. Oke, baik. Ini sangat membantu ya. Dan ini kalau saya lihat yang yang foto di sebelah kanan ini tuh tidak stiff langsung L gitu ya Pak. Agak sedikit ada volumenya gitu. Ada kayak sedikit melengkung lah gitu, nggak stiff langsung L gitu. Itu ada fungsinya juga, atau memang dari segi kekuatan atau ada fungsi yang lain Pak? Mas, semua racing hydraulic itu tinggi atau pada opening maksimal itu 100 cm. Gitu. Kenapa ada cekungan? Sebenarnya sama kalau misalnya Mas Bayu angkat ember dengan tangan lurus dibanding dengan tangan yang agak bengkok, lebih tahan yang mana, Mas? Yang agak bengkok. Nah, itu analogi yang simpel. Oke. Jadi kalau langsung L gitu, itu pada saat benturan lebih gampang patah gitu ya? Yes, betul. Analoginya gitu aja. Baik, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Michael ya. Silakan Pak Michael. Oke, ini adalah sebagian dari video, baik yang hydraulic maupun Salomon. Meskipun untuk penggalian tidak terlalu dalam, tapi untuk kekuatan sama kuatnya dengan yang hydraulic rod blocker, Bapak Ibu. Oh, yang menghadapnya itu malah kerangka yang pas dibukanya ya, Mas Michael ya, bukan yang bukan yang area yang ratanya yang itu datarnya ya, Pak? Yang datarnya. Itu nggak terbang nanti mobilnya Pak. Iya. Fast and Furious malah kayaknya. Makanya kan selalu menghadap ke jalan. Oke. Wah, menarik. Oke, silakan Pak Michael. Ya, kemudian ini adalah Optima Barrier. Optima Barrier ini Bapak Ibu sering lihat pasti ketika masuk parkiran, mall ataupun hotel. Bapak Ibu bisa lihat. Oke, kemudian untuk apa sih yang membedakan Optima Barrier dengan barrier lainnya? Optima Barrier ini bisa dikombinasikan dengan tire killers. Bila mana ada insiden atau peristiwa, ketika ada kendaraan yang ingin menerobos masuk, ketika barrier-nya tertabrak atau rusak, maka akan di-counter dengan tire killers, Bapak Ibu. Sehingga ban mobilnya pecah, kemudian mobil tersebut tidak bisa masuk lebih jauh. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi untuk Optima, jadi kita bisa kombinasikan tidak hanya dengan barrier-nya saja, tapi juga dengan tire killers dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Pak Michael, kemudian yang tadi biasanya flying itu preferensinya kemana sih? Ini kan ada 4, anggaplah 4 bentuk gitu. Biasanya mereka lebih prefernya yang mana? Depend Bu Safi, karena gedungnya atasnya lebih ruang terbuka, berarti memang harus armnya lebih yang panjang gitu kan. Tapi kalau ternyata sailingnya dari parking itu biasa di parking itu lebih pendek, berarti kita pakainya siku yang L seperti itu kan. Oh iya. Nah, ada industrial juga ada untuk residensial. Nah, gambar yang paling bawah sebelah kanan itu adalah untuk industrial gitu. Jadi untuk yang sebelah kiri itu emang rata-rata bisa untuk di area parkir biasa, kemudian yang common lah yang pada umumnya gitu. Itu B300, 600, 800 itu panjangnya atau? Betul. Panjangnya itu minimal 3 meter, kemudian maksimal itu 8 meter. Oh, besar juga ya?
Iya, lebih panjang Iya, gitu iya, kan. iya. Dan itu nggak dalam satu selongsong terus 8 meter, nggak. Jadi bisa di apa ya, kayak knockdown gitu loh ya, mas copot gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Karena kalau nggak gitu ntar rasanya agak susah. Iya, benar. Oke, menarik. Sedikit menambahkan lagi pertanyaan Mbak Safi, Pak Michael, Pak Markus. Kan mungkin sebelumnya kita udah sering ngelihat banyak orang yang akhirnya tertimpa palang ini ya, apa barrier ini ya, di mall atau di mungkin tempat-tempat pariwisata. Nah, dari Optima sendiri ini ada sensor yang bisa menjaga itu nggak sih? Jadi nggak hanya cuma mengenali kendaraan gitu ya, tapi manusia juga. Ada dong mas. Hmm. Ada, namanya edge sensor. Dan ini nanti akan termasuk dalam satu paket di Optima Iya, BMS ini? iya, satu paket. Betul, karena kita berkacamatanya dari kacamata barrier ya Pak ya? Iya, karena kacamata kita kacamata security. Jadi mana yang kira-kira lebih safety ke customer, terus ke barang-barang yang kita bawa atau kendaraan yang kita bawa gitu kan. Nanti di bawah itu ada edge sensor. Jadi edge sensor itu kayak karet lembut begitu. Meskipun dia kena badan kita, tapi dia langsung berhenti. Begitu, dan dia langsung naik dengan otomatis. Ya. Dan kalau boleh tahu Pak, Safety ini ya, Pak? namanya pilar tongkatnya ini Pak, itu dari besi atau memang dibuat yang lebih soft untuk menjaga hal lebih soft. gitu? Lebih soft. Kecuali yang industrial ya. Kalau yang tuh residensial lebih soft lah. Oke. Oh, jadi bisa biar untuk safety aja ya, berarti ya. Iya, buat safety. Betul. Oke, wah menarik nih. Baik, terima kasih Pak Markus. Kita kembalikan lagi ke Pak Michael. Silakan Pak Michael. Oke. Ya. Oke, ini adalah Optima Arm Barrier, Drop Arm Barrier. Ini adalah arm barrier, adalah yang sudah pernah kita jual, yang sudah pernah kita lakukan proyeknya untuk proyek-proyek yang prestisius, punya standar crash rated untuk building dan commercial building. Ini adalah produk yang sudah pernah kita jual untuk seperti data center, kemudian tempat-tempat yang krusial dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini untuk drop arm barrier, ini adalah produk yang sudah pernah kita jual, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ini ada videonya. Oke, baik. Untuk kontrol akses sistem, ini adalah sistem parkir yang ada di tempat parkir. Ini adalah sistem yang mendeteksi plat nomor mobil, akan tetapi nomor plat mobil yang sudah terdaftarkan. Misalkan ketika Bapak dan Ibu masuk dan keluar, jika plat nomor mobil Bapak Ibu Saudara sudah terdaftar, maka Bapak Ibu Saudara bisa masuk dengan leluasa. Kecuali jika Bapak Ibu untuk plat nomor belum terdaftarkan, Bapak Ibu bisa menanyakan ke petugas dan mendaftar melalui registrasi. Kemudian untuk berikutnya ada SCADA aplikasi. SCADA aplikasi yang sudah saya sampaikan di pertama tadi. Ini adalah aplikasi yang mengintegrasi seluruh jenis unit yang ada di Optima, mulai dari bollard, kemudian ada arm barrier, dan juga ada road blocker. Kemudian untuk integrasinya sendiri bisa melalui lewat handphone,
PC maupun laptop. Jadi Bapak Ibu bisa setting atau integrasi dimanapun dan kapanpun. Pak Michael, mungkin saya sedikit mundur ke ARM barrier tadi ya. Tadi saya cukup miss dengan videonya, mungkin Mbak Safi juga melihat gitu. Iya. Jadi kan kalau kita lihat sekali lagi untuk security yang hardware yang memang heavy duty gitu ya. Nah ini kalau kita lihat yang namanya barrier itu kan untuk penahan. Nah ini kan kalau sudah terjadi benturan tadi kita lihat sempat ada bengkok gitu. Nah kalau sampai ada kejadian seperti itu masih bisa perbaiki nggak sih Pak Michael? Nggak bisa. Oh, jadi harus ganti. Karena ganti. sudah ada standarnya. Nah, gantinya itu hanya ARM-nya aja atau satu paket sama satu paket. Satu paket. Okay. Maksudnya satu paket itu satu paket ARM-nya di luar dari post-nya ya, Mas Bayu ya. Jadi kalau ARM-nya yang bengkok, ARM-nya dengan yang pistonnya gitu. Karena apa? Ketika sudah terjadi crash, biasanya pakai energi newtonnya 12, K energi newtonnya. Tapi begitu di crash dan bengkok, pasti energi force-nya kan berkurang, Mas. Dan itu udah nggak standar pas 68 lagi gitu. Jadi ARM-nya diganti hidroliknya. Kalau dikabrak tapi nggak sampai bengkok, masih bisa dipakai berarti ya Pak ya? Masih bisa dipakai. Dan kebanyakan dari kit yang kita supply so far kemarin itu kalau L300 kecil lah ya, nggak terlalu besar gitu. Ya fine aja gitu. Kayaknya L300 yang remuk tuh. Beneran remuk tuh kayaknya. Remuk. Nabrak bolarnya aja L300 yang remuk. Nah, menambahkan sedikit lagi Pak Markus dan Pak Michael. Ini kalau dilihat kalau kita lihat bedanya yang arm barrier yang merah putih dan yang kuning gitu ya. Ini kalau dilihat yang sebelah kanan atas itu kan saya nggak tahu ini namanya apa istilahnya, pistonnya atau pemberatnya itu kan lebih besar gitu. Sedangkan yang merah putih ini bisa dilihat malah agak tersamarkan gitu. Nah itu memang bisa kita request seperti itu atau memang ini karena permainan dari sisi estetik aja Pak gitu. Kalau besar sih sebenarnya sama aja gitu. Enggak sih, sebenarnya Optima itu punya standar khusus. Jadi kalau yang namanya arm barrier dan misalnya lebarnya 5,5. Nah, dia buat arm barrier-nya itu armnya itu sekitar 8,9 ton. Armnya aja tuh, Mas. Armnya itu 8,9 ton. Kemudian itu yang di paling ujung itu namanya panelnya, panel hidroliknya itu. Nah, itu memang khusus. Jadi memang untuk mengcover pistonnya itu ada 2 piston untuk ngangkat 8,9 ton itu. Jadi emang didesain khusus karena di dalam panel itu selain ada sensor, selain ada piston, itu nanti ada namanya itu hydraulic lock. Nah, gitu. Jadi disitulah tingkat security-nya gitu. Jadi jangan diotak-atik karena nanti di motor itu biasanya PLC ada di dalam dan lain-lain juga ada di dalam. Gitu. Berarti yang ada tulisan stop itu berarti jenis yang apa, Pak? Itu hydraulic arm barrier. Beda berarti ya sama yang tadi ya? Yang mana nih? Swing? Yang di sebelah kanannya, itu kan ada standarnya. Kalau yang sebelah kiri ini berarti dia bisa di custom gitu ya? Sama-sama bisa. Karena bisa custom warna juga kok. Gitu. Biasanya hitam putih gitu. Hanya ada yang ada yang merah putih, ada yang hitam putih juga ada yang yellow black juga ada. Depend dari customernya sih. Dan kita bisa customize kok. Customnya pasti dari Orly-nya langsung ya? Iya, customnya dari klien mintanya seperti apa, requirement-nya seperti apa. Nggak bisa sendiri gitu misalnya ngeceknya? Nggak bisa. Oke. Berarti emang pas arm barrier ini datang gitu ya, itu sudah sesuai dengan request dari klien atau owner gitu ya Pak Markus ya? Dari betul. Tampilan, dari segi kekuatannya juga gitu. Betul. Karena datangnya pun nggak satu-satu, Mas. Jadi datangnya arm-nya dulu, kemudian post-nya dulu, enggak. Jadi benar-benar satu kesatuan utuh masuk ke kontainer. Oke. Jadi total beratnya itu 12,8 ton. Oke.
Nah, satu lagi Pak, nih saya masih menarik yang arm barrier nih. Kan ini bisa dibilang ini kayak kalau misalnya kita ya di komplek atau di kampung itu istilahnya tuh ada apa? Portal gitu ya. Nah, kalau ini kan kita lihat hydraulic ya gitu. Nah, hydraulic itu kan berarti bisa otomatis atau manual gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang otomatis gitu kan. Nah, pada saat otomatiknya bermasalah atau listriknya bermasalah, kita tahu Indonesia nggak semua di daerah tuh cukup merata gitu kan listriknya. Nah, itu masih bisa kita gunakan secara manual nggak Pak? Masih sangat bisa pakai manual. Tapi kalau yang standar K12 nggak bisa seorang diri, Mas. Oke. Gitu. Tapi kalau yang untuk manual Pak, misalnya. Yang menekan hostnya, yang menekan lubang hostnya 1 orang, yang memompa 2 orang. 4 orang ya, gitu ya. Iya. Iya. Ya gimana? Orang tekanan dari oilnya aja 120 bar. Jadi sama aja kita kayak dorong mobil truk ya sebetulnya. Tapi nggak usah khawatir, karena secara manual pun kita siapkan untuk alat pompanya juga lebih familiar untuk dipakai gitu loh. Nggak sekedar hanya besi holo terus dipompa gitu, nggak. Jadi kayak model letter T gitu kan ya. Terus agak panjang supaya pompanya juga lebih leluasa gitu. Kita udah pikirkan sampai situ, Mas. Oke. Berarti menarik ya. Jadi Optima nggak hanya cuma memprovide materialnya gitu ya, tapi sampai dengan untuk jaga-jaga kalau ada masalah itu juga disiapkan alatnya gitu ya Pak. Yes, betul. Di barrier juga ada, kalau misalnya pas ada manusia di bawahnya gitu, terus kena benda atau apapun, dia juga akan sama berhenti sendiri. Jadi 8,9 ton itu dikontrol dengan satu sensor, dia berhenti terus naik sendiri gitu. Aman berarti. Ya kebayang sih ya Mbak Safi ya, kalau ketiban arm barrier yang 8,9. Aduh. Berarti tetap ini seperti ada sensor. Ada sensor, namanya edge sensor. Melihat apakah ini kendaraan, apakah ini manusia, aman gitu ya Pak. Ya kalau di tol kan kena aja gitu, jedek gitu kan, ya udah. Gitu. Tapi kalau kita nggak sampai di pikiran sedetail itu. Nanti kalau misalnya kena sesuatu barang gitu, balik lagi nggak? Ya dia kan berhenti terus naik lagi barriernya gitu. Oke. Oke. Menarik. Nah tadi Pak Michael juga sempat mau order ini. Amin Mbak. Mudah-mudahan saya segera punya villa di Bali ya. Nanti kontak kita Pak. Siap. Nah tadi Pak Michael juga sempat melihat bahwa Optima juga menyediakan services untuk kontrol akses sistem ya Pak Michael, Pak Markus ya. Berarti kan itu coba next slide. Nah kalau ini bisa untuk private, bisa juga untuk umum nih. Makanya saya mau deketin secure parking tuh. Karena apa? Selama ini kan kita hanya modal wave, kemudian keluar karcis, dan itu atau buang-buang kos juga gitu kan. Terus habis itu kita lewat. Kalau ini kan enggak. Jadi itu hanya sensor dari plat nomor kendaraan. Kalau parkir umum ya, nomor kendaraan, kemudian dia masuk. Dari nomor kendaraan itu nanti dia keluar pun harus dengan nomor plat yang sama. Kemudian dia bisa langsung payment di situ. Oh, nggak ada karcis berarti Pak? Nggak pakai karcis. Nggak pakai karcis. Mau provide karcis boleh, enggak juga boleh. Tapi karena lebih efisien tadi itu, kita nggak pakai karcis gitu kan. Jadi kalau misalnya Mas Bayu pakai nomornya FK101, terus Mas Bayu keluar pakai FK102, karena kedeteknya di situ ya nggak bisa. Maksudnya berarti selain dari nomor kendaraan, dari fisik manusianya juga bisa terdetek gitu Pak? Enggak Mas, misalnya Mas Bayu masuk dengan plat 101 gitu. Terus Mas Bayu keluar nih, ternyata Mas Bayu, wah coba ganti plat deh gitu kan ya, kedetek atau enggak gitu, atau coba curi plat orang lain gitu kan. Berarti ya? Iya, dengan tipe mobil yang sama nggak bisa Mas. Gitu. Kalau secara korporasi atau di kantor gitu ya, semua kendaraan yang terregister di sistemnya Optima, begitu kedetek dengan plat nomor, otomatis kita terbuka dan dia akan bisa masuk, dia bisa masuk dan juga keluar. Gitu. Ada batasan berapa jumlah mobil yang bisa kita simpan nggak di dalam sistem ini Pak? Kalau batasan tergantung memorinya, tapi tidak terbatas. Nanti akan recurring-nya itu per 6 bulan. Oke. Nah
Nah, itu lagi saya mau nanya, itu Anything berarti happen, cloud-nya besar juga ya, Pak ya? lumayan besar, Bu. Makanya ada SCADA aplikasi. SCADA aplikasi ini bisa ngontrol semua dari depan sampai dengan belakang. Mau road blocker, mau gate, mau sliding, mau parking, semuanya dikontrol dari SCADA aplikasi. Wah, all in one berarti. Iya, Keren ya. Biasanya kalau di rumah kita ngomongin smart system ya. Kalau ini satu sistem untuk bisa buka security hardware-nya semua ya Pak Markus ya. Pak Michael? betul. Iya, Betul. Oke. Ini ada contoh videonya untuk lebih jelas. Oh, ini yang vehicle recognition. Kameranya tertangkap. Nah, itu kameranya dapat, kan? Namanya apa ketahuan? Oh, namanya Bayu. Nah, ada ketahuan gitu. Nah, ini vehicle recognition. Jadi bisa tahu tuh di bawah mobil ada apa. Biasanya kan security pakai kaca tuh muter gitu. Oke, ini untuk ya. Pak Markus, Pak Michael mau tanya, itu yang tadi di videonya kan ada under vehicle sistemnya ya, berarti sekalian sama yang palangnya itu atau bisa pisah gitu belinya? Belinya bisa pisah, nggak apa-apa. Oh, oke. Tergantung Satu package juga kebutuhan. bisa ya? Satu package juga bisa. Kan nggak semua soalnya tempat parkir ada itu kan? Betul. Di mall biasanya kan nggak, tapi di hotel Nggak, biasanya betul. ada gitu kan? Bisa. Oke. Ya, silakan lanjut Pak. Pak Michael, Pak Markus, sedikit menambahkan pertanyaan Mbak Safi. Ya. Kalau misalnya kita belinya yang ordernya terpisah ya, mungkin barriernya atau mungkin under yang kamera tadi yang di bawah kendaraan gitu ya Pak. Oke. Nah, itu kita bisa setting sistemnya tadi yang kontrol akses sistem itu juga terpisah juga nggak Pak? Misalnya mungkin kebutuhannya sekarang untuk yang barrier dulu gitu ya. Terus nanti mungkin ke depannya kayaknya kita mau tambah yang security yang kamera di bawah kendaraan untuk bisa mengakses gambar di bawah kendaraan gitu. Nah, itu masih memungkinkan nggak Pak Markus sama itu? Memungkinkan Mas. Karena ada beberapa klien juga, Mas saya udah punya kamera sendiri. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita jual softwarenya. Oh gitu. Iya. Jadi Optima juga bisa memprovide hanya softwarenya aja ya Pak? Bisa. Oh, Jadi nanti dikoneksiin sama sistem yang sebelumnya berarti ya Pak ya? Betul, ada namanya interfacing ke sistem sebelumnya. Iya. Pak, saya kameranya sendiri deh, boleh. BTGT sendiri, boleh, nggak apa-apa. Tapi saya mau sistemnya begini, ya bisa gitu. Wah, bagus kalau kayak itu. Sangat fleksibel ya. Jadi bisa fleksibel. Settingan yang kita bikin, jadi nggak settingannya nggak default ya Pak. Jadi memang bisa kita nggak default. Iya, bisa. Oke. Mau dibuat yang masuk kendaraan Mas Bayu hanya sampai jam 8 pagi gitu. Ya bisa juga gitu. Yang nggak boleh masuk, bisa itu. Iya. Berarti ini bisa dibilang juga bisa terkoneksi security sistemnya dari Optima dan hardware-nya. Di sini saya masih belum melihat Optima ada CCTV ya. Mungkin itu beda lagi ya. Itu bisa dikonekin juga nggak sih Pak? CCTV itu sebenarnya hanya menangkap gambar dan recognize di plat nomor. Jadi dari tangkapan layar itu device-nya kan masuk ke PC. Nah, PC itu kan langsung masuk ke program kan. Oh, platnya ini, warna mobilnya ini gitu kan. Jadi kalau misalnya plat mobilnya 123 warnanya biru, ternyata yang keluar 123 warnanya merah, nggak bisa keluar Mas.
itu benar-benar bisa diintegrasikan dengan hardware yang mungkin sudah terpasang gitu ya Pak. Iya, betul. Makanya kan sekarang masih pakai kartis lah, pakai inilah. Terlalu wasting time juga kan. Ini plat nomor aja udah masuk gitu. Wah, makin canggih ya Mbak Safi ya. Iya. Oke, silakan Pak Michael. Ya, oke. Oke, kemudian ini untuk Power Project yang sudah pernah dijalankan. Ada AWS, ada Microsoft, ada bersama Digital MT Haryono, ada Paku Buwono, Menteng Park, ada Civil Prison, Guntur, ada Army Military Prison, bahkan ada PT Freeport Indonesia. Ya, yang terbaru itu JW Marriott, Marriott Luxury di Baju, kemudian sama di Batam. Thank you Mas, event Batamnya punya efek bagus buat kita. Terima kasih Pak Markus, itu yang mau kita dengar. Oke. Baik, biasanya Pak, saya bertanya misalnya mengenai part-partnya gitu. Aksesoris tadi sudah terjawab, part-part mungkin dan maintenance-nya gitu. Itu karena kita tahu ini yang cukup heavy duty ya Pak, rata-rata gitu kan. Nah itu mengenai after sales-nya dan part-partnya, kalau misalnya ada kendala itu gimana Pak dari Orley dan Optima-nya sendiri Pak? Jadi yang kita tawarin Mas, itu harganya sudah termasuk include free maintenance selama 1 tahun. Jadi ada 3 kali kunjungan dalam 1 tahun. Misalnya saya punya proyek di Bali nih, ya berarti tim saya akan punya jadwal yang namanya maintenance periodik. Oke. Dan dari awal itu sudah akan diperiodekan atau dijadwalkan gitu ya Pak? Iya, dari awal. Jadi commissioning pertama itu sudah berlaku untuk warranty-nya. Yang kedua adalah maintenance schedule-nya. Jadi nggak usah khawatir kalau beli di Ori Semesta, timnya by tim sendiri, teknisi sendiri yang sudah di training juga. Kemudian ada free maintenance selama 1 tahun. Jadi nanti tahun berikutnya tinggal manajemen building atau pihak user mau pakai annual contract maintenance atau apa, terserah gitu kan. Jadi kita ngikutin dari klien. Yang jelas services kita masih free 3 kali kunjungan dalam 1 tahun ke seluruh Indonesia. Yang terkait yang barusan Pak Markus bahas soal garansinya seperti apa Pak kalau yang produk-produk yang heavy duty yang tadi? Secara elektronik itu warranty 1 tahun. Kemudian secara devices itu 1,5 tahun. Oh, oke. Iya. Di luar karena akibat sendiri ya, gitu maksudnya. Ya. Jadi totally itu ada 18 bulan warranty dari kita. Oke. Nah, Pak, mungkin sedikit juga mengedukasi ya Pak. Di Indonesia ini kan semua barang-barang technical gitu, itu kita terbiasa untuk mencari alternatif atau mungkin gimana caranya kalau rusak nih bisa diservis lagi gitu. Nah, saran dari Pak Markus atau Pak Michael sendiri gitu yang mengenai produk-produk dari Optima ini itu seperti apa Pak? Apakah kalau ada kendala tetap harus menggunakan dan memanfaatkan ya tinggal menghubungi aja lah tim dari Orley gitu, atau sebetulnya ada beberapa hal yang masih bisa digunakan menggunakan tim teknikal yang ada di daerah tersebut gitu misalnya Pak? Yang jelas gini Mas, pada saat nanti kita serah terima siapa nanti yang maintenance-nya, kita akan training bagaimana kalau ternyata terjadi sesuatu hal tapi butuh tindakan yang cepat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, spare part kita ada spare partnya langsung dari Turki. Dan kalau seandainya klien mau pakai optional untuk local market juga nggak apa-apa. Yang penting diinfo ke kita. Karena misalnya loop detector. Loop detector itu tidak semuanya sama frekuensinya, tidak semuanya sama. Jadi bisa pakainya 12 volt atau 24 volt gitu. Kita mesti cek ini existing-nya pakai 24 atau 12. Jangan sampai existing pakai 12 ditambahin pakai 24, kan nggak match ke sistemnya.
seperti itu. Oke. Begitu juga dengan kabel house di hidrolik. Kabel house di hidrolik itu Indonesia udah cukup banyak variannya. Cuma harus konsultasi ke kita. Pakainya berapa bar, tipenya apa. Misalnya pakai tipenya 383 DW atau 382 WP dengan 165 bar. Nah, itu harus tahu kita juga. Jangan sembarangan gitu. At least selagi masa warranty dari kita akan punya responsibility di situ. Tapi di luar daripada itu boleh kok konsultasi atau komunikasi dengan kita. Free, gratis kok, nggak dipungut biaya. Ya, nah itu free ya Pak. Jadi Free. Nah selanjutnya nih Pak, untuk pengadaan di kota-kota lain selain kota besar gitu ya Pak. Luar kota selain di kota-kota besar. Nah itu seperti apa Pak? Yang jelas lead time produksi kita untuk barang-barang yang K12 itu lead time-nya 14 minggu. Itu udah yang terlama. Paling cepat itu ada di yang non crash rated itu ada 8 sampai dengan 10 minggu. Yang crash rated itu 12 sampai dengan 14 minggu. Jadi mesti dibedain ya, Mas. Crash rated itu 8 sampai dengan 10 minggu, yang crash rated itu 12 sampai dengan 14 minggu. Itu production time. Nanti nggak usah khawatir karena sebelum dikirim kita ada namanya FAT, Factory Acceptance Test. Jadi sebelum dikirim itu, sebelum dipainting, sebelum dikirim itu selalu ada FAT. Jadi FAT itu direcord, direkam, divideokan, nanti hasil videonya akan kita kirimkan ke klien. Supaya apa yang divideokan sama persis nanti ketika implementasi di lapangan. Seperti itu. Wah, bagus ya Pak. Ya. Bukannya kliennya dikirim ke Turki gitu ya Pak? Boleh. 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 Nggak apa-apa. Kita udah kerjasama dengan Turki. Ini ada klien nih, ordernya 24M mau ke sana, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Nanti setelah FIT baru di painting. Jangan di painting dulu baru FIT, nanti lecet dan sebagainya. FIT dulu baru di painting. Dari painting baru di drying baru di packaging. Setelah itu baru dikirim. Oke. Oh ya Pak, satu hal lagi kalau dari saya, untuk kontak suppliernya itu harus langsung ke pusat, ke Pak Markus misalnya, atau di tiap daerah ada kayak distributor atau semacamnya. Sejauh ini kita kantor pusatnya masih di Lampung, tapi tim kita ada di Jakarta. Ada juga di Jakarta, jadi nggak sulit sebenarnya Mbak untuk itu. Karena kita adalah soul-nya Optima di Indonesia. Kebanyakan customer coba untuk langsung ke Optima dan mereka di reject sama Optima. Oke. Jadi malah memang di Indonesia sudah Orle ya Pak yang megang kita yang pegang. Optima sendiri ya. Betul. Berarti kalau ada request dipanggil misalnya ke kota mana itu tinggal langsung hubungin Pak Michael atau Pak Markus, nanti tim dari Orle akan berangkat untuk memberikan reference atau saran untuk penggunaannya. Ya, betul. Itu kayak apa gitu ya Pak. Betul. Ya. Masalahnya kan Indonesia maunya security-nya tinggi, barangnya bagus, harganya murah kan. Oke. Baik, Mbak Safi masih ada yang ingin ditambahkan? Silakan Mbak. Berarti di Bali belum ada ya Pak ya? Di Bali belum ada, tapi kita udah nyampe baju loh. Lompat malah. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya Optima itu one solution. Ibu kasih kita EFC-nya, kemudian guidance-nya, kemudian gambar set plan-nya, kemudian ukuran-ukurannya sesuai dengan BQ, nanti kita buatkan drawing-nya. Beserta dengan wiring diagram, single line diagramnya kita buatkan. Jadi udah enak banget itu. Udah enak banget. Iya. Kita nggak perlu pusing mikirin gambarnya, MIP segala macam. Nggak perlu pusing mikirin gambarnya. Tinggal mikirin ini fondasinya pun digambarkan Bu sama kita. Oh, karena ada standarnya ya? Iya. Ada standarnya. Oke. Mungkin dari saya cukup, Mas Bayu. Terima kasih Pak Markus, Pak Michael. Ya.
Baik, kita kembalikan lagi ke Pak Michael. Mungkin kita akan langsung masuk ke segmen selanjutnya, Pak Michael dan Pak Markus. Nah, di sini sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari kaum chat. Saya lihat Saya banyak. langsung membacakan pertanyaan-pertanyaannya dan nanti mungkin boleh langsung dibantu dijawab oleh Pak Michael dan Pak Markus. Mungkin Mbak Safi jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Dari Pak Iwan, ada 3 pertanyaan juga dari Pak Iwan. Nah, ini pertanyaan pertama, security bolat ini garansi berapa lama dan apa saja yang digaransikan? Silakan Pak Markus komentar. Yang jelas kalau bolat itu kan bicaranya kalau finishing enggak lah, tidak ada garansi untuk finishing karena standar 316 kita semua sudah paham gitu. Nah, secara overall itu 18 bulan itu sebagai standar overall untuk warranty produk. Udah itu aja. Oke, baik, itu jawaban pertanyaan pertama Pak Iwan, dan pertanyaan kedua nih Pak. Untuk sistem elektrik bolat, apakah aman dari aliran listrik dan bagaimana apabila terendam dari air Pak? Nah, mungkin sempat disinggung, boleh diulang kembali sedikit Pak Markus? Kita semua kabelnya requirement-nya pakainya dry contact. Oke. Jadi kalau untuk bolat yang hydraulic racing bolat itu yang jelas di bawahnya itu kita pasang instalasi pipa ketika ada rembesan air. Nah, air itu dari pipa itu turun ke sampit pump. Sampit pump itu terpisah. Nanti sampit pump itu nanti ada dipasang lagi pipa untuk mengeluarkan air. Jadi dalam ketinggian tertentu, maka otomatis sensornya akan membaca, kemudian menarik air dari dalam untuk dibuang keluar. Jadi at least secara overall tidak ada kabel yang terendam di bawah bolat, racing hydraulic bolat itu tidak ada kabel. Ternyata hydraulic pistonnya leakage, bocor misalnya begitu ya. Nah, itu beda lagi treatmentnya. Karena kalau udah bicara bocor berarti itu ada hose kabelnya yang mungkin rusak apa. Lebih banyak itu ketika naik turun biasanya bergesekan dengan sleeve dari bolatnya misalnya begitu. Nah, itu lebih banyak seperti itu. Nah, kan kita benar-benar teliti. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Iwan. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Iwan, semua produk Optima apakah ready atau idenya berapa lama Pak? Tadi sempat disampaikan juga, mungkin boleh sedikit Pak diulang Pak, untuk semua produk Optima ini kalau inden itu berapa lama, dan pertanyaan mungkin saya tambahkan gitu ya Pak, udah ada yang ready stock belum sih Pak? Kalau spare part-nya ada yang ready stock. Oh, kalau dari produknya sendiri? Mas, yang mau nyetok Amberry segitu gede juga nggak ada gitu kan. Karena ini sifatnya security dan itu sesuai dengan requirement-nya klien. Jadi customize. Jadi kalau customize kita nggak bisa stop. Gitu loh. Setiap project beda-beda ya Pak? Iya, setiap project kan beda-beda. Jadi apa yang diminta oleh customer atau klien kita, saya mau ukurannya nggak umum lah misalnya gitu, 8 meter gitu kan. Ya boleh gitu kan. Kita siapkan, drawing-nya kita siapkan, kemudian MSRA-nya kita siapkan, kemudian detail manual instalasinya kita siapkan, semuanya kita siapkan supaya nanti ketika implementasi di lapangan, tim saya nggak kelabakan juga, tim dari kontraktor juga nggak kebingungan. Loh, kok ini panjang sekali gitu kan? Nah, itu yang harus dikasih note bahwa kalau untuk barang-barang security gitu, yang sifatnya besar, apalagi K12 kita nggak stop. Tapi yang sifatnya kecil-kecil kayak sensor, head sensor, photo shell, traffic lamp, kemudian apalagi namanya hose, kabel hose, nah itu kita ada itu yang karena untuk mengcover ketika anything terjadi accidental dan harus segera action ya kita bisa action gitu. Dan tadi tambahannya tuh Pak, Indiannya berapa lama Pak? Oh, ya itu tadi kalau yang non crash rated 8 sampai dengan 10 minggu, kemudian yang crash rated itu 12 sampai dengan 14 minggu. Masih termasuk lead time yang masih standar ya, masih oke. Karena kalau ngomongin project kan pasti buru-buru kan? Betul Pak. Tapi yang kadang-kadang di project kan sukanya, ayo buruan gitu kan. Betul. Saya akan sedikit share tentang Katalog Pro dan apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di Katalog Pro. Nah, ini platform digital kami, jadi ini adalah Katalog Pro yang dimana
platform ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan informasi teknis atau spesifikasi material untuk material-material yang akan kita spesifikasikan di proyek yang sedang kita kerjakan. Seperti itu. Dan kita sudah mengklasifikasikan produk material menjadi 3 pekerjaan konstruksi. Jadi ada arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP gitu ya. Nah, jadi ini akan lebih mempermudah bagi teman-teman bisa mendapatkan spesifikasi yang cocok untuk pekerjaan yang sedang dikerjakan. Misalnya kita sedang ingin mencari kategori fence and gate gitu ya. Nah, di dalam ini akan terkumpul berbagai macam vendor-vendor material yang berhubungan dengan subkategori tersebut. Misal kita masuk ke Optima gitu ya. Nah, ini di sini nanti teman-teman tinggal melihat Optima itu kantornya siapa, PIC-nya siapa. Jadi tidak hanya nomor telepon kantor, tapi nomor telepon dari tim Optima juga akan bisa didapatkan oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, dan juga kita juga bisa tahu kantornya Orle di mana. Terus juga yang terpenting adalah kita bisa mengetahui varian produknya gitu. Nah, ini adalah varian produk dari Optima yang bisa teman-teman Bapak Ibu ambil data speknya dan langsung bisa direkomendasikan ke owner gitu ya. Dan yang menarik lagi, saat ini karena banyaknya permintaan bahwa sampai dengan katalog Pro itu bisa sampai dengan check out gitu ya untuk bisa mendapatkan barangnya. Akhirnya katalog Pro membuat satu feature jual beli seperti e-commerce. Nah, di sini kita ada feature promo dan RFQ. Jadi kalau diklik sama teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sini akan terlihat beberapa produk yang sudah memulai menjual belikan barangnya di katalog Pro. Dan untuk feature terbaru ini itu mungkin akan dijelaskan lebih singkat lagi oleh rekan saya, Mas Prima. Selamat siang, Mas Prima. Halo, selamat siang, Mas Bayu. Oke, silakan diperkenalkan fitur terbaru kita, Mas Prima. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang ada di hadir di acara Product of the Week kali ini. Nah, ini saatnya Bapak Ibu, Katalog Pro sudah menyediakan tempat buat Bapak Ibu untuk berbelanja langsung dengan harga promo tentunya. Oke, saya izin share screen. Setelah Bapak Ibu sign in menggunakan email aktif, Bapak Ibu bisa mengakses platform digital kami yaitu katalogpro.co.id. Setelah itu akan masuk di halaman utama kami dan akan muncul 3 menu yang terhighlight warna merah yaitu promo, RFQ, dan order list. Apa itu promo? Saya akan jelaskan secara singkat. Promo ini adalah Bapak Ibu produk-produk di mana Bapak Ibu bisa belanja secara langsung dimanapun dan kapanpun. Jadi Katalog Pro sudah menyediakan ini sehingga Bapak Ibu bisa langsung belanja tentunya dengan harga promo. Katalog Pro memastikan produk yang ada di halaman promo tersebut ini berasal langsung dari prinsipalnya masing-masing. Jadi tentunya kualitas akan produk tersebut tidak perlu diragukan kembali seperti itu. Jadi saya akan mencontohkan, kita akan mencontohkan pembelian salah satu produk yang ada di halaman promo tentunya. Kita coba akan beli produk HT. Di sini Bapak Ibu sudah melihat produk dan tipenya dan info promonya. Setelah itu bisa klik tombol button beli. Dan setelah klik tombol button beli, Bapak Ibu akan mengisi alamat tujuan pengiriman sehingga produk-produk yang Bapak Ibu beli bisa langsung terkirim ke alamat tujuan pengiriman atau alamat project Bapak Ibu. Jadi sangat mudah dan praktis tentunya belanja di Katalog Pro. Selain promo dan RFQ, tentunya ini RFQ ini adalah menu yang sangat disukai oleh kontraktor, developer maupun owner. Kenapa sangat disukai? Karena kita bisa merequest beberapa produk sekaligus di dalam satu halaman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi tujuan pengiriman, alamat project. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengisi tabel berbagai macam produk arsitektural, interior, MEP, maupun sipil di dalam satu alamat. Setelah itu, klik Send RFQ, maka akan sampai ke kami dan saya akan menghubungi Bapak Ibu untuk membantu kebutuhan Bapak Ibu sekalian dalam kebutuhan proyek material building yang Bapak Ibu inginkan. Nah, tentunya apabila Bapak Ibu mau berdiskusi secara langsung dengan tim kami telah menyediakan salah satu fitur WhatsApp di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa dilihat. Tinggal diklik WhatsApp dan lanjutkan ke chat, maka kita bisa berdiskusi untuk memenuhi semua kebutuhan proyek Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu perlu tahu di Katalog Pro ada 800 produk dari 20.000 produk tentunya, sehingga apapun kebutuhannya kami dapat menghandle dan membantu Bapak Ibu untuk semua kebutuhan proyek Bapak Ibu. Jadi ada 3 cara Bapak Ibu untuk mendapatkan material building.
di katalog Pro tentunya dengan WhatsApp di katalog Pro di 0822 000 1678 atau bisa belanja secara langsung tentunya dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo atau belanja meminta penawaran harga dengan harga tertentu di katalogpro.co.id/review. Itu saja Mas Bawi yang perlu saya sampaikan. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. GoPro Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali Bapak Ibu dan teman-teman Terima kasih sekalian. semuanya. Salam Terima kasih sehat, salam semuanya. sukses semuanya. Mohon Salam maaf sehat, apabila salam ada sukses salah-salah semuanya. kata dan semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore.